Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi waktu itu ke Gunung Bromo, Iya. terus naik motor mogok di pasir-pasir itu. Iya. Itu sendirian? Sendirian. Terus mogok motornya? Iya. Waduh, terus gimana? Udah mau nangis, udah. Pokoknya perasaan udah nggak karuan lah. Mau nangis? Dan Mas Arbi ngalamin kejadian kayak diarak gitu ya? Iya. Oleh orang-orang yang berkumpul pakai pakaian Jawa. Iya. Kayak diarak-arak sama orang-orang gitu. Dinaikin ke atas Kawah Bromo. Nah, posisinya saya lagi di atas. Terus dipakein kain kafan. Terus orang-orang yang ngarak-ngaraknya tuh pakai baju adat Jawa. Pokoknya saya kayak disembah gitu. Disembah atau mau jadi persembahan? Itu Mas Fajar di depan saya kayak ada kain putih, terus berambut, muterin saya cepet. Itu saya di situ teriak-teriak. Aduh, kata saya, itu apa? Ya kalau di ini mah kuntilanak lah. Jadi guys, siapa di antara kalian yang pernah ke Gunung Bromo? Itu mantep banget ya, apalagi kalau misalnya pagi-pagi naik jeep, lihat pasir membentang dan cuacanya lagi oke, wah itu enaknya. Tapi kalau di Gunung Bromo sendiri ya, itu merupakan tempat yang sakral bagi suku Tengger. Dan itu ada satu upacara yang biasa dilakukan oleh kepercayaan yang dipercayai. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang kemarin video itu sempat viral, justru dia ngalamin kejadian horor di Gunung Bromo. Nih kalian bisa lihat dulu nih video yang kemarin sempat viral. Halo Mas Arbi. Oh Mas. Ya emang kemarin viral sih, tapi nggak pakai helm juga sih. Iya ya. Jadi kemarin sempat viral videonya. Ya. Itu total penonton 2,4 juta. 2,4 juta. Itu nyangka atau gimana awal bikin videonya? Malah nggak nyangka. Sebenarnya iseng doang itu upload video. Malah nggak nyangka. Saya nggak nyangka juga sih Mas pakai helm ya. Lepas aja kali ya, nggak apa-apa ya. Oke. Siap Mas. Jadi waktu itu ke Gunung Bromo. Iya. Terus naik motor mogok di pasir-pasir itu. Iya. Itu sendirian? Sendirian. Emang boleh ya kita naik motor pribadi gitu ke yang pasir-pasir tuh? Boleh sih sebenarnya. Cuman direkomendasiin naik jeep. Oh. Terus mogok motornya? Ya. Waduh, terus gimana? Ada orang nggak? Nggak ada itu malahan. Ya. Udah mau nangis, udah. Pokoknya perasaan udah nggak karuan lah. Mau nangis? Karena ngelihat nggak ada orang? Iya. Dan Mas Arbi ngalamin kejadian kayak diarak gitu ya, oleh orang-orang yang berkumpul pakai pakaian Jawa. Iya. Itu maksudnya gimana? Iya, jadi posisinya saya itu tidur, mimpinya tuh kayak diarak-arak sama orang-orang gitu, dinaikin ke atas Kawah Bromo. Dinaikin ke atas Kawah Bromo. Orang-orangnya pakai baju apa tuh? Masih ingat? Baju adat Jawa sih setahu saya. Ya saya ingatnya Jawa. Yang bikin saya aneh itu saya posisinya di atas. Dililitin kain kafan gitu. Dililitin kain kafan? Iya, dipakein kain kafan lah. Kayak kain kafan, cuman gak dibentuk pocong. Cuman diselendangin aja gitu. Baju-baju Jawanya kayak gimana? Mas Fajar tahu gak yang peci adat Jawa yang kayak belangkon. Nah, itu sama ininya tuh coklat, bawahnya mah gak terlalu kelihatan. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Arbi ya. Nah, siapa di antara kalian yang suka touring, kalau misalnya punya pengalaman langsung aja kirim ke sini, siapa tahu bisa diundang ke podcast RJL. Langsung kita mulai Om Mamat Season 6, musuh terbesar adalah dirimu sendiri.
Ya, Mas Arwi boleh ceritain awal mula kisahnya kayak gimana, Mas? Jadi pertamanya biasalah saya suka scroll TikTok ya, lihat FPV itu touring gitu. Kata saya kayak enak aja gitu, touring gitu, ngelihat keindahan alam, main-main ke tempat-tempat yang indah lah pokoknya. Nah di situ saya tertarik tuh. Pertamanya nggak mau ngajak temen, cuman teman-teman saya kadang waktunya kagak ada yang pas ya, susah. Nah di situ maksain mas sendirian, maksain sendiri. Pertama touring langsung ke Bromo, Jawa Timur. Nah di situ saya ngadain touring ke Bromo itu sebenarnya banyak orang lah. Ya pokoknya ngajuin pamflet gitu, biar ada orang yang ikut. Oh. Nah gitu. Nah akhirnya ada yang ikut tuh, cuman ujung-ujungnya tetap aja nggak jadi. Akhirnya saya sendirian terus berangkat. Bahkan udah ngadain sayembara, nggak ada yang ikut. Iya, nggak ada yang ikut. Nah, udah maksain lah sendirian. Tinggal ngatur jadwal waktunya nih buat sendirian kapan lah enaknya. Pas-pasan waktu itu tuh Lebaran 2025. Saya dikasih cuti 4 hari. Kata saya itu cukup nggak ya ke Bromo? Kayaknya cukup lah. Hamin seminggu sebelum berangkat. Saya tuh ngobrol sama teman saya nanya lah, teman senior saya, Bi kamu jadi nggak ke Bromo? Nah di situ saya keceplosan. Jadi kata saya tuh, Ragama udah di sana, cuman saya masih di sini. Di situ teman saya marah-marah hampir nampar saya, karena saya ngomong kayak gitu. Dia bilang, kamu jangan ngomong kayak itu katanya. Ya takutnya kejadian apa-apalah. Nah di situ saya juga agak merinding tuh. Duh kata saya tuh iya juga. Takut lah, di situ takut. Pikir-pikir lagi, ya udahlah udah tanggung ini. Hari Sabtu sore jam 3 sore ya berangkat dari Bandung. Di situ saya udah preparein motor, prepare kunci-kunci, pokoknya alat-alat semuanya udah saya preparein biar kalau ada kendala di motor nggak terlalu bingung ting lah. Pokoknya udah siap semuanya, berangkatlah di situ dari Bandung. Saya di situ mengambil jalur ke arah Pantura di Sumedang. Di Sumedang tuh ke Cirebon ke Pekalongan, dari Pekalongan ke Brebes. Itu posisinya jam 3 sore dari Bandung. Saya nyampe Cirebon jam 9 malam, udah agak malam lah ya. Nah, malam nih di jalur Pantura. Saya kira tuh bakal sepi. Alhamdulillahnya rame. Di situ rame. Lewatin Pekalongan, Tegal. Alhamdulillah belum ada kejadian apa-apa di situ. Cuman pas saya baru sampai Semarang, di situ posisinya hujan. Hujan lumayan deras lah. Hujan. Lagi biasa bawa motor, tiba-tiba motor mati. Nah, itu kendala yang pertama. Motor tiba-tiba mati, saya pinggirin dulu. Nah, bongkar di situ, buka kunci-kunci, bukain bodi, lihat apa yang trouble gitu, dicek lah ya. Nah, pas dicek, ternyata nggak ada yang trouble nih. Kabel busi semuanya pada nempel, semuanya masih aman. Saya coba starter lagi, ternyata nyala. Kata saya tuh ini kayak ada yang jahilin. Singkat cerita, beres lah di situ. Berangkat lagi, masih di kota Semarang ya. Posisi masih hujan. Hampir 30 menitan lah, 30 menit mati lagi motor. Gak tahu kenapa. Itu matinya ya langsung mendadak kayak ada yang trouble gitulah. Dibongkar itu semuanya, itu mah bodi semua dibongkar sama saya. Videonya juga ada. Tetap gak ada yang kendala. Sepi tuh? Sepi. Cuman yang kedua mah saya posisinya di depan pom. Nah saya buru-buru dibelokin ke pom. Dia nyari tempat yang teduh dulu lah. Soalnya kan masih hujan, posisi malam juga rawan. Takut tiba-tiba ada begal atau apalah. Saya masukin dulu ke pom. Nyala lagi. Cuman itu nyalanya tuh hampir sejaman. Baru nyala lagi. Nah singkat cerita, lanjut lagi tuh dari situ. Alhamdulillahnya aman, gak ada kendala apapun. Saya terus terabas, nggak istirahat soalnya ngejar waktu kan. Pokoknya dari Semarang tuh jam tengah malam lah, jam 11-an. Bablas ke Ngawi, ke Maospati, terus tuh sampai Malang akhirnya Minggu sore jam 5. Nah di situ saya nyari penginapan lah. Nyari-nyari akhirnya ketemu, akhirnya check in juga langsung. Nah terus istirahat dulu di situ. Istirahat sambil ngopi lah. Niatnya selonjorin kaki, ngopi di depan teras penginapan. Nah di situ tuh lagi biasa lah ngopi.
jam 8 malaman lah. Suasananya emang enak, cuman dinginnya di Bromo, aduh minta ampun. Nah, saya kepikiran, kata saya kalau ke Bromo jam segini kayaknya enak nih. Di sana ada apa gitu ya? Soalnya kan belum pernah. Nah, nggak lama dari situ ada bapak-bapak tuh. Biasalah basa-basi ngopi gitu. Nah, saya nanyain ke situ, Pak, kata saya kalau mau ke Bromo jam segini aman nggak? Aman mas. Cuman ya nggak tahu masnya bisa pulang atau enggak katanya. Kenapa bilang gitu? Kata saya tuh. Ya coba aja katanya. Soalnya kalau kata bahasa sana mah wingit apa? Oh, bapak-bapaknya bilang gitu? Iya. Nah dari situ ya biasalah. Singkat cerita saya istirahat, tidur. Belum terlalu malam soalnya saya udah capek banget, itu jam 10-an lah. Jam 10 tidur. Ini nih yang mulai agak janggal. Di dalam tidur ini saya mimpi. Mimpi saya tuh kayak orang yang di arak-arak, digotong gitu. Nah, posisinya saya lagi di atas yang di arak-arak itu, terus dipakein kain kafan. Terus orang-orang yang arak-araknya tuh pakai baju adat Jawa. Adat Jawa itu adat Jawa yang dulu gini. Pokoknya kayak gitu, pakai belangkon mana. Rame tuh? Ada kali 30 orang. Oh, rame? Rame banget. Pokoknya saya kayak disembah gitu. Disembah atau mau jadi persembahan? Nah, nggak tahu jadi mau apa? Mau jadi persembahan gitu. Udah ngeri banget itu pokoknya. Mikirnya juga udah, ini orang-orang kenapa ngegotong saya salah apa? Digotong tuh ke atas sampai apa, Gunung Bromo yang ada tengahnya tuh ada kawah, kan ada tangga yang buat naik. Nah saya dibawa ke situ, posisinya itu tuh nggak tahu dari mana ada lampu, bukan lampu putih kayak obor, cuman terangnya terang banget. Nah posisinya kayak gitu, saya naik ke atas, udah sampai atas, alhamdulillahnya saya kebangun di situ. Jadi di arak-araknya itu digotongnya, Iya. Dibawa ke Kawah Bromo. Iya. Nah di situ saya nggak tahu mau diapain itu. Tapi dengar ada suara-suara orang ngomong gitu nggak? Kalau dari bawah sih, seingat saya ya kayak yang apa? Kalau bahasa Sunda mah gogorowokan. Gogorowokan apa? Teriak-teriak. Oh. Yo 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 gitu. Kayak yang saya tuh emang mau jadi dipersembahin gitu. Dibikin persembahan. Nggak tahu disembah atau mau jadi persembahan. Iya. Gitu. Nah, di situ saya kebangun, lihat jam udah jam 3 pagi. Di situ saya langsung ambil wudhu, langsung sholat tahajud. Meskipun saya ya basicnya kurang lah agama. Cuman saya paksain itu lihat Google bacaan sholat tahajud kayak gitu semuanya. Pokoknya saya bacain doa makan semuanya saya bacain. Nah, di situ udah agak tenang tuh diri itu. Ya pikiran udah agak plong lah. Mikir mau pulang apa lanjut ini. Cuman kalau pulang tanggung udah jauh dari Bandung. Naik motor juga sendirian. Jauh. Nah dari situ akhirnya saya keluar kan ngerokok dulu tuh di luar. Di luar ngerokok, di depan teras tuh ngerokok. Ada jeep yang lewat. Kata saya, jeep mau pada kemana? Saya tanyalah, ada yang parkir itu satu di depan penginapan saya. Mas mau pada kemana? Mau ke Sunrise Point mas. Kenapa jam segini? Emang jam segini? Oh gitu ya kata saya. Nah ini saya mikir tuh, ya udahlah saya berangkat aja ke atas ngikutin jeep. Pikir saya di situ rame, bakal rame lah di Bromonya ya. Soalnya kan banyak jeep juga, banyak wisatawan pasti rame. Di situ nungguin jeep. Jam berapa? Jam 3 pagi. Pokoknya di situ ngikutin jeep naik sampai atas. Nah di apa? Loket karcis. Nah di loket karcis tuh jeep kan pada berhenti. Saya juga berhenti, cuman nggak lama, cuma scan tiket doang. Yang jeep mah pada lama. Nah saya akhirnya turun sendirian ke bawah. Saya belum tahu, baru pertama kali ke Bromo. Ternyata Bromo itu kayak gitu kalau malam ya. Kan kalau siang mah indah lah, semua orang juga pada tahu di TikTok, di video-video viral. Ternyata kalau malam, oh kayak gini kata saya. Dinginnya minta ampun, terus wah gelap juga, udah gelap banget.
Kalau nggak ada penerangan dari lampu sendiri, udah gak bakal kelihatan. Nah di situ turun ke Pasir Bromo turun sampai di pasir itu, pokoknya masih subuh jam 3 kurang. Di situ tuh udah sepi ya. Nah saya ingat lihat ke motor, ternyata bensin saya nggak ada. Saya lupa ngisi, mau balik lagi udah jauh. Kata saya, udahlah saya terusin aja. Soalnya ya udah tanggung lah, gimana lagi. Pikir saya bakal cukup, lanjutin terus menelusuri Pasir Bromo. Udah mah gelap, dingin, saya sarung tangan sampai didobel 3 Bang Fajar. Jari-jari gini tuh udah gak bisa digerakin, udah keras aja. Aduh kata saya, itu dingin banget ini, mau pulang lagi tanggung. Terusin aja ngikutin pasir itu yang apa, pokoknya di Bromo tuh ada pagar-pagar yang pelang gitu. Saya ngikutin kayak gitu. Selang dari situ 15 menit motor saya habis bensin, mati itu. Sendirian nih malam-malam di Bromo. Sendiri. Posisi gelap. Anehnya jeep yang habis dari karcis itu nggak ada turun ke bawah, nggak tahu kenapa. Udah bingung di situ. Kata saya tuh ya, aduh gimana ini, masa mau nunggu pagi gitu? Soalnya kan pagi masih lama. Nah di situ saya udah hampir mau nangis Mas Fajar. Pokoknya biarinlah dikatain cengeng juga. Orang lain nggak akan ngerasain. Di situ saya mau ngobongin pihak Bromo nih di Instagram. Lihat HP sinyalnya 0. Udah panik di situ. Aduh gimana ini kata saya. Ya pokoknya udah bingung lah. Mau gimana lagi? Udah pasrah. Dari kejauhan tuh ada kelihatan motor trail bapak-bapak pokoknya mah. Pokoknya itu kayaknya yang suka patroli di Bromo ya. Saya samperin lah. Lumayan itu jauh nyamperinnya juga. Posisinya kan saya ada di sebelah kiri. Di yang pagar-pagar itu. Nah si bapaknya ada di seberang. Saya sampai ke tengah. Manggil-manggilin si bapak. Pak, kesini. Dianya sampai kaget. Ini orang dari mana katanya. Soalnya kan pada gelap gitu. Cuma lampu motor saya aja yang nyala. Ini dari mana? Pak tolongin saya kata saya. Kenapa Mas? Saya habis bensin. Di situ saya bukannya diapain ya, malah dimarahin. Mas ini kenapa katanya. Udah tahu di Bromo gak ada tukang bensin, bukannya jaga-jaga dari atas ngisi bensin dulu. Ya saya nggak tahu Pak, saya pengunjung kata saya. Singkat cerita, si bapaknya maulah isiin bensin saya. Si bapaknya pergi, sayanya sendirian tuh ngerokok lah buat nenangin ya diri lah. Nenangin diri sendiri. Ngerokok baru 3 isepan. Itu Mas Fajar di depan saya. Pokoknya kayak ada kain putih terus berambut muterin saya cepet. Itu saya di situ teriak-teriak. Aduh kata saya, itu apa? Ya kalau di ini mah kuntilanak lah. Ini posisinya masih di pasir-pasir? Iya, masih di pasir. Kalau malam kayak gimana sih? Soalnya gue nggak pernah nih. Tuh, saya videonya nggak ada, udah kehapus soalnya. Semuanya gelap, gak kelihatan kalau gak ada lampu mah. Saya juga itu ngandelin dari cahaya bilen. Kenapa saya bisa lihat si bayangan putih itu? Karena motor saya kan masih posisinya nyala. Cuman mesin doang yang mati gara-gara bensin. Cuman si kelistrikan masih nyala lah lampu-lampu mah. Nah itu bayangan itu kelihatan. Di situ muterin saya sampai teriak-teriak Allahu Akbar kata saya. Istighfar lah di situ. Udah semua disebutin sama saya. Nah di situ si bapaknya balik lagi sambil teriak lagi sama saya, marahin. Kenapa Mas teriak-teriak kayak gitu? Itu Pak saya ngeliat kunti kata saya, ngeliat hantu. Weh sampean ngawur katanya. Dimarahin saya. Ya gimana Pak saya ngeliat itu kata saya. Ya udah mau gimana? Saya ikut Pak ke atas. Ya, terus motor sampean gimana? Ya saya ikut ngisi bensin dulu, beli bensin dulu ke atas, nanti kesini lagi anterin saya, nanti saya ongkosin kata saya teh. Nah singkat cerita beli bensin ke atas, turun lagi ke bawah, ya diisiin lah pokoknya. Nah di situ saya nggak ngelanjutin ke pasir tuh, udah diisi bensin. Pak tunggu kata saya. Kenapa lagi Mas katanya? Udah minta minta beliin bensin ini itu. Ini Pak temenin saya ke atas kata saya. Saya nggak berani. Nah singkat cerita naiklah ke atas. Atas di mana? Ke loket karcis lagi. Soalnya saya berangkat itu via Malang. Via Malang itu ya
lumayan, nggak terlalu terjal sih jalurnya. Nah, loket karcis lagi. Nah, di situ diem dari jam 4 sampai jam 6 subuh. Udah matahari udah terbit, udah bikin video saya juga. Udah banyak pengunjung. Kenalan lah di situ sama pengunjung lain. Mas, dari sini ke sini jam berapa tadi? Saya dari kemarin, Mas, kata saya. Oh, dari mana? Dari Bandung. Berapa orang? Sendiri, kata saya. Beneran? Bener, kata saya. Naik motor apa? Itu Scoopy, kata saya tuh. Wah, bener berani, katanya. Saya aja yang pakai motor gini, cenah gak berani sendirian. Wah, di situ pokoknya ngobrol, nambah teman di situ. Nah, singkat cerita turun lagi nih ke Bromo. Di situ saya udah, ternyata Bromo seindah ini kalau pagi ya. Pagi menuju siang benar-benar indah. Saya juga sempat live TikTok di situ. Cuman kalau malam, aduh, udah nggak mau lagi ngerasain. Benar-benar kapok itu. Ya karena gelap juga nggak kelihatan ya. Iya, nggak ada penerangan sama sekali. Kecuali dari kita sama motor-motor lain lah paling. Mana itu saya selama kejadian itu nggak ketemu siapapun. Cuman si bapak-bapak itu yang nolongin saya. Selain itu nggak ada. Singkat cerita, udahlah foto-foto semuanya. Nikmati alam biasalah. Pulang lagi ke atas ke penginapan, sampai penginapan. Pokoknya pulang tuh jam berapa ya? Jam 12-an, jam 11. Pokoknya istirahat di situ. Mau posting video, edit video gak ada sinyal. Udahlah istirahat dulu kata saya. Malah bablas tuh. Bablas jam 2 sore. Saya mikir mau pulangnya mau lewat mana ya? Soalnya kan semalam ada kejadian kayak gitu. Mana tadi di Bromo kayak gitu. Iya. Saya niat rencana mau di towing, naik bus. Nah, motor di bagasi, saya di atas ya biasa jadi penumpang. Cuman mikir lagi budget saya kurang. Gak akan cukup ini kalau di towing. Mau lewat jalur Pantura, muter lagi. Waktu gak akan kekejar soalnya kerjaan juga nuntut buat pulang cepat. Nah, akhirnya saya di situ pulang lewat pokoknya dari Malang tuh saya ngarahin maps ke jalan lintas selatan Tulung Agung. Kalau Mas Fajar tahu jalan lintas selatan Tulung Agung tuh belum beres 100% jalurnya tuh. Si jalurnya tuh masih banyak yang putus-putus. Emang indah. Cuman ya gitu. Saya mau dari Malang nih ya. Dari Malang saya turun ke JLS Tulung Agung. Itu jalannya bebatuan, kampung jarang, hutan semua. Untungnya masih siang pas saya masuk ke situ. Masih jam 3 sore lah. Pedesaan sih emang ada, cuman masih jarang lah. Pom bensin yang jarang mah. Nah, di situ lanjut lagi. Pokoknya jalan ancur. Tuh motor juga itu udah banyak yang harus diservis kayaknya. Di situ lanjut, akhirnya nemu jalan lintas selatan itu Tulung Agung. Wah, di situ udah sampai jam berapa? Jam 4-an lah kalau nggak salah. Wah, indah banget itu beneran. Nikmatin solo touring tuh emang bener-bener dinikmatin lah. Nah, di situ lanjut lagi. Nah, saya iseng nih, tiba-tiba ingat. Kata saya tuh, kemarin di FYP TikTok ada yang viral. Jalur perapatan Mekah. Perapatan Mekah. Kalau anak-anak motor pasti tahu spotnya ya. Sebenarnya cuma pertigaan doang. Cuman emang nggak tahu bisa spiral itu, nggak tahu kenapa. Nah, saya menuju ke situ dulu nih, arah pulang tuh. Menuju ke situ. Nah, istirahat di situ. Ngerokok biasa sambil ngecek maps buat jalur pulang. Sayangnya di situ nggak ada sinyal. Nah, cuman saya pas ngarahin map satelit, ini jalan masih banyak yang keputus kata saya. Terus arah ke kota masih jauh. Kalau saya berangkat ke sorean dari sini pasti nyampe sana agak malam. Saya ngerinya nggak ada teman di jalan lah, nggak ada pengendara lain. Nah, lanjut. Akhirnya saya nggak lama di situ, udah nggak enak perasaan lah, udah was-was. Lanjut perjalanan di Tulung Agung, lanjut arah ke Ponorogo. Nah, di Ponorogo tuh, sebelum Ponorogo, di jalur itu tuh jam berapa ya? Jam 5 sorean lah. Pokoknya pas senja, wah, indahnya itu beneran. Naik ke Ponorogo ke atas, jalannya hancur, beda kayak yang tadi lah. Hancur, jalannya hancur, terus pemukiman jarang, hutan lebat-lebat. Naik ke kota Ponorogo, masuk ke kota udah jam 7-an kalau nggak salah.
Nah di situ udah rame, udah banyak orang-orang lah lewatin alun-alun biasa. Nah selang dari situ saya kan ngejar waktu buat pulang, jadi nggak banyak istirahat lah. Bablasin terus nih mau ke arah Wonogiri. Dari Ponorogo ke Wonogiri seharusnya 1,5 1,5 jaman. Ya 1,5 jaman. Cuman yang saya alamin lebih dari itu. Pokoknya saya dari Ponorogo ya, di situ tuh lagi biasa Bang Fajar jalanin motor sambil nyalip mobil. Tiba-tiba saya lihat spion, kayak ada yang orang yang buntutin saya. 2 motor itu. Posisinya dia 4 orang, iya 4 orang boncengan. 2 motor. Posisinya udah malam, udah jam 7 lebihan lah daerah situ tuh. Nah dia ngebuntutin saya, kenapa saya bisa sadar? Nah itu tuh soalnya saya pas kenceng, dia ikut kenceng bawa motornya. Pas saya pelan, dia ikut pelan. Saya nyobain ngerem mendadak, dia juga ikut. Kayak sengaja banget gitu, mau ngeberhentiin saya. Ini benar-benar sepi jalanannya? Sepi banget. Cuman 2 motor itu aja? Sepi, cuman paling ada mobil lah. Saya sulap salip gitu. Nah, selang dari situ akhirnya saya ketemu apa ya kalau ini mah distrik itulah, kecamatan. Ada pom bensin tuh di situ. Nah, saya masuk ke pom bensin. Dia untungnya nggak berani ikutin. Nah, di situ saya masih was-was. Kata saya, kalau saya lanjut lagi takut orang itu pada nungguin. Udahlah saya istirahat dulu di sini. Akhirnya saya istirahat di situ. Biasa istirahat dulu, makan kayak gitu. Pokoknya istirahat tuh. Selang 2 jam, ya 2 jaman lah istirahat di situ. Berangkat lagi itu saya. Posisinya udah jam berapa ya? 7, 8, 9, 10, jam 11-an. Jam 11-an saya berangkat lagi ke arah Wonogiri. Nah, dari Ponorogo ini, kirain saya jalannya bakal rame dari kota tuh ya. Bakal rame terus ke arah Wonogiri. Ternyata banyak hutan gitu. Akhirnya saya bakal rame lah, ini pasti mobil-mobil besar sama bus akap. Saya ngikutin kayak gitu aja. Pikir saya kayak gitu. Nah, nggak lama dari situ saya nyalip mobil, gak tahu itu ternyata mobil yang terakhir saya salip. Maju dari situ, masuk ke belokan. Ini mobil udah agak jauh nih. Saya masuk perhutanan. Itu hutannya udah gelap banget. Pokoknya kalau lampu saya dimatiin, udah gak kelihatan apa-apa. Hutannya gimana ya? Pohonnya besar-besar. Banyak pohon jati lah kalau di Jawa. Nah, di situ anehnya tuh Mas Fajar. Mas Fajar tahu nggak? Mas Fajar pernah ngalamin yang kalau kita nanjak naik motor. Terus turun, naik ke turunan. Telinga tuh kayak ada yang mendem suaranya. Iya, sering. Nah, tapi kan kalau pas nemu datar biasa lagi. Nah, ini saya anehnya terus kayak gitu. Jadi telinga tuh kayak ada yang nutupin, padahal nggak ada tanjakan turunan di situ. Semuanya datar, malah cuman bolak-belok doang. Terus yang saya anehin itu, saya jalannya kayak di situ-situ aja. Jadi ini jalan kayak yang tadi kata saya teh. Saya di situ hampir diputerin lumayan lama. Pokoknya yang seharusnya kata saya tadi 1,3 jaman, 1,3, 1 jam 30 menitan, itu hampir 4 jam. Saya sampai Wonogiri pokoknya jam berapa ya? Jam 3 subuh atau jam 4 subuh? Sampai Wonogiri kota tuh. Ya pokoknya saya sadarnya tuh pas ketemu gimana ya? Mobil tiba-tiba ada di depan. Saya kaget. Ini kenapa tiba-tiba ada di depan? Sebelumnya tadi gak ada. Iya. Kata saya tuh ini kenapa? Emang tadi diputerin? Apa emang masuk dimensi lain atau apalah gitu? Saya nggak tahu. Cuman saya cuek lah di situ. Akhirnya lanjutin ke Wonogiri. Jalannya sama terus tadi? Pokoknya pas di hutan itu tuh kayak gimana ya? Suasananya emang sama. Terus telinga saya mendem gitu. Jadi saya nggak bisa ngedenger apa-apa. Si jalannya tuh belokannya tuh kayak yang itu lagi nih. Ini belokan ini letter S. Terus di depan tuh kayak gitu lagi. Saya anehnya tuh di maps mah cuman tahu nggak ini kalau di maps kalau mau ada pertigaan suka ada himbauan dulu peringatan 300 meter sebelum belokan belok kiri. Nah itu tuh mati soalnya sinyal nggak ada. Nah si mapsnya itu
si GPS-nya tuh, pokoknya saya maju terus. Cuman anehnya nggak ada perkotaan di depan tuh, hutan aja semua. Nah, ya singkat cerita, tibalah di Wonogiri itu. Udah di kota tuh. Saya tadinya mau istirahat dulu, udah gak kuat lah di jalan, udah capek gimana gitu. Tapi akhirnya ada kejadian lagi nggak dialamin sampai Kalau di di situ Bandung tuh, itu? itu mah terakhir sih sebenarnya. Yang muter-muter itu. Nggak ada lagi dari situ, cuman Ada selamat nih sampai Bandung. selamat, alhamdulillah. Wah, udah pasrah lah. Pulang juga udah sebenarnya tahu Mas Fajar kayak yang gimana ya? Raga kita tuh kayak yang emang bener ketinggalan. Jadi saya di jalan tuh banyak ngelamun, banyak mikirin itu. Banyak mikirin Bromo. Pas di jalan pulang juga? Iya. Mikirin apa? Jadi ini yang semalam beneran apa enggak gitu. Jadi jalan tuh yang dipikirin tuh itu terus. Yang semalam nih maksudnya? Yang saya di itu sembah-sembah, yang di ogo-ogo gitu, jarak-arak lah, kayak gitu. Oh jadi selama perjalanan pulang malah mikirinnya itu, bukan mikirin view-nya. Iya. Orang lain kan kalau touring ya biasa lah ya. Touring, nikmatin pemandangan gitu, keindahan. Pulang ke rumah, edit-edit video. Ini saya malah mikirin itu. Mikirin ya horor-horor gitulah. Tapi yang sosok putih yang tadi dilihat itu Ya. kainnya aja yang kelihatan jelas ya? Kain sama ada bentuk rambut gitu. Kayak pokoknya kayak postur orang lah. Cuman nggak ada kakinya. Jadi kainnya aja gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan. Nggak. Rambut tok. Iya. Pokoknya gelap. Mirip kayak. Kayak kunti. Nah ini kita juga baca juga ya. Ada. Karena kan di setiap tempat itu kadang ada kepercayaan, ada kearifan lokalnya nih. Nah ini coba kita cari tahu ya di Bromo ya. Ini dari situs Kemenpar ya. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tengger melakukan upacara Yatnya Kasada sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan yang dilakukan Kusuma, yakni anak dari pasangan Jaka Seger dengan seorang putri Raja Majapahit yang bernama Roro Anteng. Kala itu Roro Anteng dan Jaka Seger melakukan pertapaan di Gunung Bromo untuk meminta keturunan kepada penunggu gunung, yakni Sang Hyang Widiwasa. Dalam pertapaan tersebut, keduanya berjanji akan mengorbankan anaknya kepada Kawah Gunung Bromo jika doanya dikabulkan. Singkat cerita, akhirnya Roro Anteng dan Jaka Seger dikaruniai 25 anak. Namun keduanya merupakan janji yang telah diikrarkan saat memohon keturunan, sehingga membuat sang dewa marah. Hingga akhirnya mereka pun menceritakan janji tersebut kepada semua anaknya. Tanpa disangka, Kusuma sebagai anak terakhir rela mengorbankan dirinya agar orang-orang yang ditinggalkan termasuk keluarganya dapat hidup damai. Nah, atas kisah tersebutlah akhirnya masyarakat suku Tengger dalam satu versi melakukan ritual tuh sebagai bentuk penghormatan sekaligus sebagai rasa syukur terhadap alam. Yatnya Kasada jadi adalah sebuah upacara persembahan yang dilakukan dengan melempar sesaji ke kawah. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus rasa syukur serta bakti kepada Sang Hyang Widi dan leluhur. Nah, jadi upacara ini dilakukan dalam tanggal-tanggal tertentu penanggalan tradisional Hindu Tengger. Ini sorry ya kalau ada salah spelling ya gitu ya. Jadi memang kita ini kaya banget akan kearifan lokal gitu ya. Tapi pernah dengar nggak tadi yang kisah itu? Baru dengar sekarang. Baru dengar ya? Iya. Oke. Baru tahu. Sayang juga waktu itu berarti nggak naik ke atas ya? Enggak. Soalnya saya pas turun ke bawah bikin video itu di Tugu Bromo Tengger Semerunya aja. Lihat tuh gunung kayak gitu. Percis banget itu kayak yang di mimpi kata saya. Oh gitu. Iya. Orang-orang kan pada naik. Wah, saya merinding di situ. Nggak lama pulang lah saya dari situ. Udah nggak kuat lah, udah kapok. Oke. Jadi apa nih maksud mimpinya ya? Karena nggak pernah mimpi kayak gitu sebelumnya. Iya, emang belum pernah. Oke. Nah, ternyata Arbi ini juga punya pengalaman horor lain ya saat lagi touring. Itu ceritanya gimana? Jadi itu habis touring dari Bromo, setahun ke depannya, lebaran juga sama habis lebaran kemarin, baru 2026
Lebaran 2026 itu saya ngerencanain touring ke Dieng, Jogja, Pacitan. Nah, di situ tuh saya tuh ngerencanain sama kayak tadi sayembara. Ada tuh teman di beberapa daerah yang mau ikut. Jadi sama motor saya tuh 4 orangan. Saya di situ masih pakai Scoopy yang dulu dipakai ke Bromo. Cuman udah agak di-upgrade lah dari tampilan kayak gitu. Sama itu juga saya preparein sebelum berangkat tuh. Pas lihat bongkar CVT yang putus penbel di lingkar luar itu, sebenarnya saya udah lihat. Makanya saya jaga-jaga di situ tuh. Saya bawa gantinya, bawa kunci-kuncinya. Pokoknya udah siap lah, udah prepare. Nah, sampai hari H, akhirnya saya berangkat biasa sore jam 2-an lah. Dari Bandung jam 2, biasa lewat Pantura ke Cirebon. Alhamdulillah gak ada apa-apa. Ke Tegal. Posisinya Tegal tuh udah agak malam. Nah, kalau di Google Maps, Tegal itu biasanya diarahinnya lurus ke arah kota. Cuman saya orangnya agak nyeleweh. Ke kiri lah. Saya menyusuri lingkar luar Tegal. Saya pengen nyobain lah, saya belum lewat sini. Nah, di situ emang aman. Pertamanya mah aman. Soalnya jalannya enak. Kayak lurus, angin dari kiri kanan, sepoi-sepoi. Biasa dari situ. Tapi dipikir-pikir lagi kata saya, ini kalau ada begal kayak gimana? Emang jalannya kayak gimana? Ada videonya? Oh mana? Boleh lihat ya? Bentar. Pokoknya sepi jalannya tuh. Ini pokoknya kayak gini. Ada yang waktu di jalannya cuman gak terlalu diiniin. Oh ini malam? Malam. Tengah malam pas jam 12. Jam 12 sendiri ya? Sedikit sendiri. Lain temennya nggak jadi ikut itu yang sayembara itu? Nah itu tuh sebenarnya mau nyusul katanya. Cuman dia ada kendala di budget lah. Oh akhirnya sendiri juga? Iya akhirnya sendiri. Belum niat sendiri. Soalnya masih ada teman lagi di depannya. Nah singkat cerita lewat jalur itu. Nah pokoknya merasa aman lah di jalur itu teh, enakan. Cuman pas mikir, aduh ini jalur kalau ada begal gimana? Soalnya kalau Mas Fajar tahu lingkar luar Tegal tuh, jadi jalan bawahnya tuh perkebunan kayak sawah, gak ada warung sama sekali. Paling ada pom yang baru, itu juga belum buka. Baru mikir kayak gitu. Motor saya lagi digas, tiba-tiba gegerung. Kenceng banget itu. Wah buru-buru saya matiin. Soalnya kalau nggak buru-buru dimatiin, itu motor bakal lebih hancur lah si trouble-nya. Akhirnya ke pinggir. Nah di situ saya bikin video dulu lah. Akhirnya viral itu tuh, video yang viral itu. Tadinya mau sambil ngevlog sambil bongkar, cuman mikir lagi. Iya. Aduh takut ada begal, takut ada apa-apa lah. Nanti tiba-tiba lagi di video tiba-tiba ada yang bacok kan nggak lucu. Terus saya bongkar lah di situ, bongkar CVT biasa. Posisi saya masih pakai helm nih, soalnya nggak berani buka helm. Masih pakai helm, musik masih keputer. Mas Fajar tahu musik jazz gitu, pokoknya yang nyaman lah. Itu tiba-tiba jadi gamelan. Itu posisinya saya lagi bongkar CVT, lagi bongkar motor. Itu yang asalnya jazz itu paling volumenya 20%, ini gamelan jadi 80% jadi kenceng. Terus ada bapak-bapak, kalau bahasa Indonesianya mah, kamu lagi ngapain? Gue lagi ngobrol. Saya sempat searching tuh, bahasa Jawanya tuh apa ya? Pokoknya, agak ini lah, lupa sih. Pokoknya kalau di bahasa Indonesia itu, kamu lagi ngapain? Itu saya untungnya udah pasang si V-bel karet itu, buru-buru pasang blok mesinnya, bautnya juga cuman dipasang 3 biji. Sama saya buru-buru saya nyalain motor berangkat dari situ. Oh bener tuh motornya? Udah bener. Soalnya kalau bongkar CVT itu nggak terlalu lama lah kalau menurut saya. Soalnya saya pakai kunci bor yang impact. Dan nggak ada yang lewat lagi ya ngendara. Nah itu posisinya pure sendiri. Posisinya malam, terus hujan rintik-rintik juga.
buru-buru lah dari situ. Singkat cerita sampai Pom Subah Batang. Nah di situ udah aman, istirahat di situ, ngerokok lagi. Soalnya saya ngelihat orang-orang yang touring, kalau touring itu emang harus dinikmatin bener-bener gitu. Jadi kalau emang kitanya dibawa capek, emang bakal capek keterusan. Kalau dinikmatin emang bakal enak. Oke. Nah lanjut di situ. Pokoknya dari Pom Batang itu jam 3 subuhan mau naik ke Dieng nih. Nah di Dieng udah ada teman saya yang mau nungguin. Nah akhirnya saya menyusuri dari Pom Batang itu, pokoknya jalur apa ya namanya lupa lagi. Pokoknya ada videonya itu naik dari Pom Batang. Jalur apa lupa lagi. Gak tahu Kerakalan, gak tahu apa. Itu sebelum Kerakalan masih di bawah. Itu pokoknya jalur sepi banget. Cuman ada saya doang di situ ya. Terus sekitarnya hutan-hutan semua, nggak ada rumah-rumah, cuman ada pohon pisang doang. Nah, saya tuh iseng di situ tuh, pengen uji nyali, pengen ngerokok di situ, pengen nyobain. Cuman mikir lagi, takut diliatin yang kayak gituan. Nggak lama dari situ, itu kayak ada gimana ya? Kayak ada cewek lagi gini nih, di setiap belokan. Saya seingat saya itu di video mas, seingat saya di video ya. Cuman anehnya di video nggak ada. Cewek kayak gimana? Dia lagi kayak gini nih, di pohon. Lagi kayak santai aja, gimana pose santai. Di pohon? Kayak gimana sosok? Jadi cewek, biasa pakai baju putih, kayak kuntilanak. Iya sih bener, kayak kuntilanak sih. Jadi, mukanya nggak terlalu ini, pokoknya matanya merah. Saya nggak nyaman pas di video kan. Di HP mah emang kelihatan itu apa kata saya teh merah-merah gitu. Udah mah saya kan pakai lampu bilet. Kalau di lampu jauh itu terangnya terang banget gitu. Nah kesorot gitu, jadi kelihatan banget. Kata saya pas dilihat gini nggak ada. Lanjut aja terus. Pas saya berhenti mau lihat di video, ternyata nggak ada di video mana. Kayak yang udah nungguin kita. Setiap belokan gimana? Nggak setiap belokan sih, pokoknya ya. Jadi pohon-pohon tertentu. Pohon-pohon tertentu. Nah selang dari situ sampailah saya ke Dieng. Nah udah di Dieng biasa bikin video kayak gitu, masih aman. Pokoknya di Dieng itu sampai tuh jam berapa ya, jam 6-an lah, masih aman. Nikmatin dulu pemandangan di situ, masih tenang-tenang. Cuman emang agak shock sih lihat yang tadi di bawah kayak gitu. Ingat lagi ke waktu yang di Bromo tuh, saya ngalamin touring ngalamin horor waktu touring ke Bromo. Sekarang touring lagi, ngalamin kayak gini lagi. Ini nyuruh saya berhenti apa gimana kata saya tuh. Udah bingung tuh kayak gitu. Sambil ngerokok di Dieng tuh, liatin gunung. Singkat cerita, aman lah pokoknya dari Dieng situ tuh. Saya ke Pacitan, ke Jogja dulu, nginep di Jogja semalam, aman, nggak ada apa-apa. Ke Pacitan juga aman. Pulang lah saya ya, singkatnya. Aman tuh, di jalan aman. Pure aman, nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai Bandung, sampai rumah, nggak ada apa-apa. Cuman pas di rumah, ibu saya kayak beda lah. Ngomong ke saya, "Bi, kamu kenapa?" Kenapa kata saya teh. Saya gak kenapa-napa. Kamu kayak yang beda katanya. Beda apanya kata saya, biasa aja. Emang Mas Fajar, saya pulang dari situ tuh kayak yang malas kegiatan. Kerja malas, saya banyak bolosnya, banyakin main. Pokoknya malas aja. Nah sama ibu saya diajakin ke orang pintar lah. Gak tau ngapain, pokoknya pulang-pulang saya bawa air. Bawa air sebotol, suruh minum itu sama dimandiin. Nah selang seminggu, akhirnya aman. Kata ibu saya udah gak kenapa-napa. Kemarin mah katanya ada yang ikut. Ini menurut si orang itu ya? Iya. Cuman nggak tahu sih itu juga. Tapi Arbi nggak ngerasa apa-apa? Enggak. Biasa aja. Cuman emang jadi malas aja. Bawaannya malas lah. Tapi emang apa sih enaknya touring sendirian yang jauh begitu ya? Touring. Ini kan dari ujung ke ujung nih. Kalau menurut saya mas, sebenarnya pertama kali touring itu ada saya pernah kecil-kecilan lah ke daerah Garut. Itu mah emang bener capek. Soalnya apa? Saya nggak prepare, saya nggak nikmatin jalan. Emang capek banget. Padahal deket itu dari Bandung ke Garut. Nah kemarin yang kerasanya mah yang waktu jauh-jauh kayak gitu.
meskipun ada pengalaman horornya, cuman emanglah kerasa kalau di jalan tuh mental kita tuh teruji bahwa kalau kita sendirian tuh cara menghadapi masalahnya tuh kayak gimana, kita bisa menghadapinya sendiri lah, bisa nyari solusi sendiri. Beda lagi kan kalau lagi sama temen, kalau lagi banyakan kan enak, ada trouble atau ada apa juga pasti ada yang bantu. Kalau ini mah enggak. Gue juga Gimana ya, suka beda sih lah. jalan sendiri gitu, dalam arti ke alam yang masih natural sendiri Iya. gitu. Kadang enak tuh ya, kayak kita lebih mengenal diri kita sendiri Iya, gitu ya. gitu. Kalau udah orang kadang ribet ya. Malahan kalau sama Malah orang pusing lain ya. dia keburu-buru. Kadang dia Waktunya mau ini, dia mau apa, kita masih mau enjoy Iya. gitu ya. Nah itu juga sebenarnya menjadi alasan si orang ini gak mau ribet lah. Ya ada Pengen santai masanya juga. kayaknya enak sendirian gitu ya. Apalagi kan kalau kita kerja, kita dikejar waktu, dia mah enggak. Nah kita otomatis kan harus cepat. Dia belum tentu. Tuh ada quotes-nya tuh, Bung Karno pernah bilang, ada kalanya jadi seseorang itu pergi ke sebuah tempat yang tenang lalu bercerita kepada angin di sana gitu. Angin di sini maksudnya angin metafor ya. Pemaknaannya bisa beda-beda itu. Angin apa maksudnya gitu. Nah, tapi pegel nggak? Itu kan dari ujung ke ujung tuh pertanyaannya. Kalau disebut pegel ya pasti pegel Mas Fajar. Gila. Lama kan motor saya Scoopy lah ya, Scoopy 2016 yang notabene-nya si bodi motornya tuh kecil lah. Iya, iya. Terus badan saya juga kan kurus begini, ya udah pastinya di jalan tuh keombang-ambing gitu. Tapi nggak masuk angin ya? Selama ini sih aman. Tapi jangan sampai si amit-amit yang paling ditakutin petouring itu angin duduk. Nah iya. Yang paling takut itu. Apalagi tadi malam-malam masih jalan kan? Ya. Saya kebanyakan malamnya. Jadi ngindarin matahari lah. Panas. Udah kayak vampir. Oke. Thank you ya Bro Arbi ya. Ya, Sudah datang dan bercerita. Itu deh guys, akhir dari episode ini, di mana gak bosen-bosen bahwa Indonesia punya alam yang sangat indah. Keluarlah, pergi ke alam-alam tersebut, tapi jangan lupa hati-hati jalan karena orang-orang di rumah menunggumu kembali pulang. Fajar Nitya, Arjo Lima undur diri. Ciao.